لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. Selanjutnya kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Arba'in Nawawi, hadis yang keberapa? 20 pas ya? 20 pas. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadits Ishrun, hadis yang ke-20. An-Abi Mas'ud Uqbah bin Amir al-Ansari al-Badri. Hadis riwayat dari Abi Mas'ud Uqbah bin Amir al-Ansari. Jadi namanya Uqbah bin Amir al-Ansari. Al-Ansari nisbah berarti termasuk dari sahabat Ansor. Kita tahu bahwa sahabat ada sahabat Ansor, ada sahabat Muhajirin. Ansor ini para penduduk Madinah, Muhajirin adalah orang yang ikut hijrah dengan Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Makanya ada Masjid Muhajirin. Ada sholat Ansor. Jadi kalau orang kita Ansor ada Muhajirin. Antara orang Muhajirin dan orang Ansor, banyakkan orang asalnya banyakkan orang Muhajirin yang Islam. Lama-lama mereka jadi orang Muslim, orang jadi Madinah. Ansor. Al-Badri yang bangsa Badr. Berarti beliau ini ikut perang yang fenomenal, yang besar, yaitu perang Badar. Perang Badar, di mana kekuatan Muslim ini sepertiga dari kekuatan orang-orang kafir. 313 banding 1000 orang. Satu lawan 3. Tapi akhirnya Muslim menang karena banyak dibantu oleh tentara-tentara yang tidak terlihat. Kalau sekarang itu tentara-tentara yang tidak terlihat. Para malaikat perang Badar, perang besar, ahli Badar. Maka ada kelama 313. Biasanya gambar sendal Rasulullah, ini ahli Rasulullah, Hasan, tulisan ahli Badar 313. Bukan kapak pada ketiga semua orang tiga sedikit ahli Badar, tiga sedikit ahli Badar. Ya, orang yang ikut perang Badar. Semuanya sholawat bi ahli Badar ya Allah. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Wa salna bismillah bil hadi Rasulillah. Wa kulli mujahidin lillah bi ahdil badri ya Allah. Dengan tawassul dengan ahli Badar, dengan orang-orang yang ikut perang Badar. Maka Al-Badri, sahabat Badar. Dan itu menjadi pembeda kualitas sahabat antara yang ikut perang Badar dengan orang yang tidak ikut perang Badar. Karena Badar itu jauh dari Madinah. Jadi ibaratnya orang-orang munafik itu banyak mundur. Asal oke, ayo kita perang, Waduh, jalannya kemana? Mau perang aja perlu jalan ke Cianjur dulu. Bahasa ini perang ke Cianjur. Orang munafik begini, lemah aja kita.
perang puluh kiai beli sini kiai udah capek sama suami kalau lelahnya doang habis dibantai kita kalau begitu. Maka mereka mundur. Orang munafik pada mundur. Bahkan ada yang takhalluf 3 orang para sahabat yang ada alasan yang kemudian ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dikatakan sebagai ciri orang munafik ketika tidak ikut perang Badar. Karena jauh. Sehingga fenomena al-Badr. Radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa bentuk hadisnya? Inna mimma adraka an-nasu min kalamin nubuwatil ula. Idza la tastahi fasna' ma syi'ta. Rawahu Bukhari. Telah bersabda Rasulullah SAW, termasuk dari hal yang bisa didapati oleh manusia saat ini dari ucapan penabian yang pertama. Apa yang bisa sama syariat-syariat sekarang dengan syariat-syariat nabi-nabi terdahulu? Terus dari nabi terdahulu sambung sinambung, terus bersambungan sampai dengan saat ini adalah idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau kamu enggak malu, kerjain apa yang kamu mau. Kalau emang romannya enggak malu, silakan kerjain semua mau. Kira-kiranya enggak malu, enggak apa-apa. Depan masjid Sultan Dangdut. Ya, saya ini kira-kira malu apa enggak gitu. Bukan malu kamu. Kenapa dikatakan ini? Dari ucapan-ucapan Nabi terdahulu, idil haya'u lam yazal fi syara'il anbiya'il awwalin mamduhan wa ma'muran bihi wa lam yunsakh fi syar'in. Karena sifat malu ini terus menjadi syariat dari nabi-nabi terdahulu, nabi-nabi yang awal, dan dipuji serta diperintahkan kepada seluruh umat manusia, dan tidak ada yang binasa, tidak ada yang mengganti syariat tersebut. Perintah kita al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian daripada iman. Makanya dikatakan kalau kamu kagak malu, silahkan kerjakan semau kamu. Ini maksudnya perintah apa perintah? Kalimatnya kalau kamu kagak mau, kalau jika kamu tidak malu, kerjakan. Kan perintah. Ini termasuk kategori perintah. Apa termasuk informasi? Soalnya ketika di dalam yang nakal hayau fa'alta ma syi'ta. Karena secara implisit atau secara tidak langsung mana kita katakan begini. Kalau rasa malu tidak mencegahmu untuk melakukan suatu pekerjaan, kerjain semua kamu. Kalau memang kira-kira rasa malu itu nggak bisa menghentikan kamu untuk melakukan perbuatan tersebut, kerjainlah. Tapi kita punya rasa malu. Kalau masih punya iman. Tapi fa illam yakun lahu hayatun yujizu an maharimillah fasawa'un alaihi fi'lus saghair wartigabul kabari. Tapi kalau seandainya sifat malu sudah tidak bisa mencegah dia dari melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya berarti imannya sudah hilang. Imannya sudah tipis. Kalau sampai sifat malu tidak bisa mencegah dia melakukan perbuatan dosa, baik itu dosa kecil ataupun dosa besar. Kira-kira kita kalau melakukan perbuatan dosa malu apa? Malu Pak? Coba saya nanya ke bapak pagi-pagi jam 5:30. Bapak baru bangun tidur, udah sholat subuh, kira-kira malu Pak? Udah masak-masak kelas-kelas itu gimana nih? Pak Ustadz, ngapa sih? Udah tenang aja, gak apa-apa. Kita maaf kesiangan, belum sholat subuh lah Pak.
Ya, tastahi fasna. Kita melakukan perbuatan maksiat, ngumpet-ngumpet. Umpamanya, ayo kira murah, sesuatu ribu, sudah termasuk komisinya. Ngumpet-ngumpet. Malu untuk melakukan perbuatan dosa. Nah, ini ancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang kamu berbuat semaumu tanpa mengindahkan syariat, itu ciri kalau kamu tidak memiliki rasa malu. Jadi, kalau memang sekiranya kamu kerja tidak rasa malu, tinggalin. Cara mudah. Kalau itu perbuatan kamu kerjain ada rasa malu, maka tinggalin. Tapi kalau memang tidak rasa malu, kerjain. Makanya Pak Ustaz, saya sampai dengan hari ini masih belum mau ngaji. Kenapa? Pergi ngaji malu aja saya, nggak salah. Makanya Pak Ustaz sampai ngaji dari Al-Muhajirin udah 2 tahun, 20 tahun Pak Ustaz. Saya masih belum mau ngaji juga. Kenapa ya Pak? Soalnya masih malu. Kata Pak Ustaz tadi malam ngaji pas itu saya tuh pas tuh Pak Ustaz di saya itu. Makanya saya masih malu, masih nggak kerja itu. Salah, malu dalam perbuatan yang bertentangan dengan syariat, bukan perbuatan yang justru diperintahkan sama syariat. Mujamaah malu, itu bukan al-haya minal iman kalau itu. Mau sedekah itu dikit mah malu kan kita ini cuma dikit doang. Nggak sedekah jadinya enggak ya salah. Ayo mujamaah aja kita mujamaah gimana? Kadang-kadang kita masih belum bisa ibadah yang benar yang istiqomah. Sholatnya masih belum tapi bisa. Nggak ada ilmunya. Malu mujamaah salah. Karena ini bukan dalam perbuatan maksiat, tapi dalam mengerjakan perbuatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di situ tidak boleh ada malu. Wa ma'al hadis anna adam al-hayat yujibul inhima fi haqqil astar. Jadi tidak adanya sifat malu menyebabkan orang itu merusak hal-hal yang tertutup, yaitu perbuatan-perbuatan maksiat. Karenanya malu itu min asyrafil khisal, termasuk dari sifat budi pekerti yang terbaik. Sehingga ada Rasulullah bersabda, al-haya'u khairun kullu. Al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Malu itu baik semuanya, dan rasa malu tidak ada kecuali dalam kebaikan. Artinya apa? Orang malu melakukan perbuatan maksiat itu pasti ada unsur kebaikan. Kalau malu dalam perbuatan baik, maka ulama sepakat al-haya syu'batun minal iman. Jadi syu'ab iman ini termasuk yang ke-40 berapa ya? Dan Rasulullah sifatnya adalah sangat malu. Karena sallallahu alaihi wasallam asyadda haya'an minal bikri fi khidriha. Rasulullah itu punya sifat lebih malu dibandingkan perawan di pangkeng persembunyiannya. Rasulullah sangat malu. Bukan malu-maluin, begitu malu-maluin. Malu tutbah ya. Maluin. Iya benar. Yang pernah minggu lalu saya ceritakan bagaimana dalam mengisahkan kealiman, ketegasan dan kecerdasan Sayyidatina Aisyah. Rasulullah ketika ditanya oleh seorang wanita tentang masalah haid, Rasulullah menjelaskannya malu gitu. Enggak ikhlas saja, kayak kita kan ceramah atau mengaji, tapi ikhlas saja disebut aja titik dikata begitu ya. Contoh itu. Ya, tapi Rasulullah punya rasa malu. Asyadul haya, bahkan perawat malu. Yang bertanya, gimana emang kamu mau nikah sama si abang ini? Ini Bang Toto melamar, kamu gak nikah Bang Toto gitu. Gimana? Sudah ya jawab enggak. Tapi di sini jadi beda.
bahwasanya dia punya seorang perawan tadullu ala nama. Sukutul bikri yadullu ala makna nama. Dia punya seorang perempuan menunjukkan makna iya. Mau nikah kamu? Senyum gua, oh berarti iya. Iya. Kalau berarti nggak mau banget. Wah, berarti dia udah pernah dicobain kan? Jadi dia gayanya mau begitu, kayak jangan jawab iya, jangan jawab, cuma senyum aja gitu. Ya kebaik keras ke apa namanya kejanglah tuh bocah kalau mau cinta saya ya. Banget terbaik apa namanya banget terjanglah tuh bocah. Wa bil hadits idza aradallahu bi'abdin halakan naza'a minhu al-hayat. Dalam hadis Rasul mengatakan, kalau Allah ingin menghancurkan seorang hamba, menjadikan orang hamba celaka, maka Allah pertama kali akan mencabut sifat malu dari dirinya, sehingga dia gak malu lagi. Jadi pejabat dia korupsi gak malu lagi. Jadi ustadz jadi panutan dia gak malu lagi. Jadi rakyat tidak bisa menjaga kemuliaan wilayahnya, dia gak malu lagi. Jadi istri dia tidak menjaga kemuliaan keluarganya, gak malu lagi. Jadi suami dia tidak bisa memberikan nafkah kepada istrinya, dia gak malu lagi. Dia akan cuek-cuek aja. Nah, ini hati-hati. Bisa jadi itu menjadi sebab kita bakal celaka di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena la talqahu illa baghilun muqbil. Karena orang yang seperti itu tidak akan menjumpai Allah kecuali Allah murka kepada dia. Sudah dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah hilangkan amanah dalam dirinya dan dia menjadi orang yang khianat. Kalau orang sudah khianat, maka dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga hatinya menjadi keras. Udah kagak punya sifat malu, diomongin enggak kena, hidup semua dia apa susah. Jangan punya masalah begitu mas ini. Uyang udah jadi RT punya masalah begitu. Udah wah lagunya pas semua sekarang dia diomongin gak kan? Nah, wah pusing itu udah ngurusin. Orang begitu udah pusing ngurusin. Kenapa itu jauh dari rahmat Allah Subhanahu? Kita sih ngomongnya halus-halusan, dia mau mencap-mencap. Ketika banyak orang yang lihat, malah bangga dilihatin orang banyak. Kan kita malu udah. Susah. Tinggalin. Nah itu mah, nah itu mah, bacain talqin aja deh. Nah jadi malu ini bagian daripada iman. Bagaimana dengan perkara yang benar? Ummi Sulaim pernah datang kepada Rasulullah SAW. Beliau berkata, Inna Allah Ta'ala la yastahi minal haqqi hal ala mar'ati min ghuslin idha talimat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah malu dari kebenaran. Ummi Sulaim dulu tuh tahu kalau ada orang perempuan nanya. Ummi Sulaim berani nanya ke Rasulullah SAW. Kenapa ini kaitannya mau? Sehingga kata Ummi Sulaim sebelum ngomong, Allah SWT berfirman, Inna Allah la yastahi minal haqqi. Allah itu gak punya rasa malu untuk suatu kebenaran. Sekarang saya mau nanya, maka saya hilangkan rasa malu tersebut karena saya pengen punya ilmu, pengen tahu hukumnya. Kalau perempuan mimpi basah, hukumannya enggak? Nanya hukum Ummi Sulaim. Gak masalah. Bapak begitu juga, udah tahu kagak tahu hukumnya ini bagaimana sih, boleh apa enggak sih, halal apa enggak ya, haram enggak, sah apa enggak ya dia. Mau nanya, nah habisnya, udah tanya aja ke Ustaz, enggak apa-apa kok. Enggak, kita mau nanya gimana, bagian itu juga ada terus. Gue bagian sama ngomongin aja deh. Salah itu. Justru malah salah. Kepada perbuatan yang kita tidak tahu, jangan malu untuk bertanya. Apalagi kita sudah tahu. Misalnya, Pak Ade, gimana Pak Ade? Waduh, gue jawab gak tahu ya. Jawab dah sama mau gue. Akhirnya kita panutan. Diikutin sama orang. Kita tahu tanya. Tadi bisa tanya dulu. Kira-kira gimana kata gue?
Gimana kira-kira hukumnya kalau gitu? Nanya. Hukum jangan malu-malu untuk nanya. Tapi kalau dia mau nanya doang aja gak mau, bener juga. Nanya mau nanya mulu soalnya. WA guru gimana ini? Kalau gitu ngaji apa ngaji? Ngaji gak mau, nanya mulu nanya. Nah, yang nanya ya kalau ngaji ya dia itu sama mau guru ya ngaji kagak mau, nanya mulu tapi manggilnya sama guru, lalu mana gurunya? Gurunya begitu. Ya bukan yang mau maaf, enggak ya kita pun tetap yang hukum kita sampaikan. Cuma dia harus menyesuaikan diri, menyesuaikan diri. Ya kalau malu kepada hukum yang sifatnya urgent ya tanyakan. Ya Allah. Ini sifat malu termasuk daripada cabang keimanan. Sehingga malu apa yang kita harus malu? Malu kita kalau melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus kalau perempuan punya sifat malu buka aurat, malu. Jadi jangan sampai udah buka aurat malah bangga, keren, pahanya kelihatan kan mulus. Enggak, orang membuka aurat bukan membuka kebagusan, justru membuka keburukan. Dari dulu kan kita tahu yang namanya aurat itu sesuatu yang kepengen ditutupi. Contoh kita lagi ngambek, kita ngomongin rahasia, satu rahasia kepada teman kita, kemudian dibawa karena dia telah membuka aurat saya. Kan begitu kan? Ada sesuatu yang harusnya tutupi. Itu namanya aurat. Sehingga kalau ada orang membuka auratnya, berarti dia membuka sesuatu yang harusnya ditutupi atau keburukan diri. Orang nggak pernah tahu kalau pahanya burik. Orang nggak pernah tahu kalau di sini ada ya tombelan, jigo-jigoan gitu, bekas luka-luka. Tapi karena dia buka, sehingga orang tahu nggak usah ditutupin kita. Capek nambelin. Iya, capek nambelin. Udahlah. Apa yang mau Allah perintahkan tutup. Malu kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saking kita diperintahkan untuk malu, kita itu kalau mandi dianjurkan tetap pakai tutup. Enggak lantas buka belang-belang ke depannya, telanjang bulat atau telanjang lonjong. Ya kalau bulat kan bulat kalau bulat amat sih lonjong. Nah, bagusnya kita tetap pakai tutup, jangan tanya dulu. Baik di kamar mandi atau di kamar di rumah. Ada sesalin kita ada orang tulisan ini, bagaimana? Jangan. Malu punya rasa malu. Kenapa? Bukan hanya Allah, bukan hanya manusia, ada makhluk yang lain. Maka ada doa itu ketika kita memakai baju, Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illa hu. Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illa hu. Ini supaya jin gak lihat kita kalau kita tanya. Masih tertutup gitu, ada tutupannya. Kalau enggak, ya ditonton sama jin. Dan perempuan, jin yang masuk tidak boleh. Malu, ada rasa malu. Orang gak biasa membuka aurat, dia buka auratnya malu. Mohon maaf, saya gak biasa pakai taruh kolor sini. Sekarang saya kalau keluar rumahnya pakai taruh kolor, malu Pak. Kenapa? Gak biasa. Gak bisa. Tapi kalau udah biasa, nggak malu. Kenapa? Karena terbiasa. Apa saja kalau sudah biasa salah, nggak ngerasa salah. Orang sering gak sholat, dia nggak sholat tiap hari biasanya. Lu nggak dikurang dulu begini? Enggak, gue biasa aja sih. Enggak, lu nggak sholat sama sekali semalam. Gue teman-teman lu gue ikut bareng-bareng seharian dulu. Gue lihat gue sholat sama sekali, lu biasa aja. Enggak, gue biasa aja, nggak ada yang gimana. Kenapa biasa? Coba kalau kita yang sudah istiqomah sholat setiap hari 5 waktu, sekali kita nggak sholat ada yang kurang. Rasanya yang hilang, nggak ada ketenangan dalam hati kita. Kenapa? Karena kita masih dekat dengan petunjuk dari Allah SWT. Sehingga keburukan kalau dibiasakan nanti akan menyebabkan qaswatul qulub,
keras hati kita, susah mendapatkan nasihat. Nggak kenal baik dan buruk, nggak tahu mana baik mana buruk. Nah ini juga alarm kita pertama buat kenal baik dan buruk adalah haya, malu. Ini alarm pertama. Ada nggak? Ketika alarm tersebut kita cuekin, ya bablas. Dan kita kecemburuan pada perbuatan salah. Sudah itu insting yang kita pasti punya rasa malu. Melakukan perbuatan maksiat, insting kita pasti rasa malu. Maka saya sampaikan, udah berbuat maksiat jangan bangga, minimal malu. Saya biasanya ngomong teman-teman remaja, saya bilang begini, ini remaja-remaja kadang-kadang udah salah bangga. Kongko sama temannya, ngobrol sama temannya, gimana lu pacaran sama dia? Udah ngapain aja? Enggak, gua sih biasa-biasa aja, paling cuma ngacung, gua main rumah dia, ngobrol. Saya tuh gua pernah apa-apa, kayak gua dong nih, bukan cuma nyikok gua. Lah dia masih bangga. Lah ya jangan lagi masuk bodoh, kalau bukan cuma nyikok, udah ngamar orang dia gua. Lah maksiat kok bangga? Justru harusnya maksiat nah. Enggak keren justru yang begitu. Yang keren tuh kenal cewek, dekat sama cewek, tapi tetap bisa menjaga kemuliaan, tetap tidak tercebur perbuatan maksiat, itu baru keren. Nah kalau cuma bisa ngapa-ngapain perbuatan salah, siapa juga bisa. Siapa juga bisa. Orang pacaran, terus nggak bisa melakukan perbuatan tersebut, dia nongkrong, dia ngumpet berdua, dia kuntel. Kadang-kadang malam minggu ada motornya doang, orang yang gak ada. Nah kuntel itu mas apa dia bisa. Tapi bagaimana ketika dalam keadaan berdua-dua ada godaan, syaitan dan hawa nafsu tak bisa dikalahkan. Cuma Nabi Yusuf dalam Al-Quran yang terangkan. Nah ketika kita bisa seperti itu, berarti kita orang yang keren. Yang keren itu begitu, bukan wah bukannya keren, udah itu nggak keren justru. Bukan itu yang keren. Nah, ya Allah, ini sifat rasa malu harus ada dalam diri kita. Malu kalau kita melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mudah-mudahan ada alarm dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang otomatis tersebut bisa menjaga diri kita dari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu saja yang kita malam ini berarti yang bermanfaat untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Alhamdulillah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وعلى يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمدا الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكفي مشكله. ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا واجعلنا من الراشدين. بارك لنا في أولادنا وبناتنا وذريتنا في جماعتنا ولا تضرهم وأوفقهم لطاعتك وارزقنا برهم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. يا رب أعطنا بأننا نقرأنا